Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait limiting factors in aquatic ecosystems yang merupakan ekologi perairan. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melanie Duhon dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIU 558034. Jadi, limiting factors merupakan topik yang penting karena faktor-faktor tersebut yang menentukan suatu organisme bisa tumbuh, bertahan hidup, atau bahkan punah dari habitatnya. Sebelum itu, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu limiting factors atau faktor pembatas. Jadi, faktor pembatas merupakan komponen lingkungan yang membatasi pertumbuhan, kelimpahan, distribusi, atau produktivitas suatu organisme atau bisa juga populasi. Faktor ini bisa berupa fisik, kimia, maupun biologis. Dan efeknya akan terlihat ketika perubahan pada faktor tersebut menyebabkan perubahan pada pertumbuhan atau populasi suatu organisme. Faktor pembatas berbeda dengan faktor ekologi yang biasa, karena faktor pembatas secara langsung menghambat perkembangan populasi, bukan hanya mempengaruhi. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa faktor pembatas itu penting. Faktor pembatas menentukan daya dukung atau carrying capacity lingkungan. Mungkin banyak yang bertanya, seberapa banyak individu yang bisa ditampung tanpa merusak ekosistem? Nah, jawabannya sangat dipengaruhi oleh faktor pembatas seperti makanan, ruang, air, cahaya, hingga kompetisi antar populasi. Jadi, perubahan sedikit saja pada faktor pembatas bisa mengubah ukuran populasi secara signifikan. Lanjut ke pembahasan terkait jenis-jenis faktor pembatas. Kita akan mengenal dua kelompok besar. Yang pertama ada abiotik seperti suhu, cahaya, salinitas, pH, oksigen terlarut, nutrien hingga kedalaman dan aliran air. Yang kedua ada biotik seperti kompetisi, predasi, parasit, penyakit, dan aktivitas manusia. Semua faktor ini saling berhubungan dan sama-sama bisa membatasi populasi makhluk hidup di perairan. Untuk faktor pembatas abiotik, contohnya suhu, itu mempengaruhi metabolisme. Banyak bakteri dan ikan hanya bisa hidup dalam rentang suhu tertentu. Yang kedua ada cahaya, penting untuk fotosintesis. Jika cahaya berkurang, tumbuhan air kalah dengan fitoplankton dan bisa menurun jumlahnya. Selanjutnya ada oksigen terlarut yang sangat menentukan kelangsungan hidup ikan. Dan yang terakhir ada nutrien seperti N dan P. Jika kekurangan nutrien tersebut, tumbuhan akan sulit tumbuh. Jika berlebihan, akan terjadi eutrofikasi yang menyebabkan blooming alga. Di sisi lain, faktor biotik juga sangat menentukan. Yang pertama ada kompetisi, baik antar spesies maupun antar individu dalam satu spesies. Yang kedua ada predasi, predator bisa menekan populasi prey. Yang ketiga ada parasit dan penyakit, terutama pada populasi padat, penyakit lebih cepat menyebar. Yang terakhir ada aktivitas manusia seperti polusi, penebangan mangrove, dan eutrofikasi. Semua faktor ini dapat membuat populasi turun meskipun kondisi fisik air baik-baik saja. Konsep faktor pembatas juga didukung oleh beberapa hukum ekologi. Yang pertama ada hukum minimum Liebig. Pertumbuhan ditentukan oleh faktor yang paling sedikit tersedia. Yang kedua ada hukum Blackman. Proses akan dibatasi faktor yang paling lambat. Yang terakhir ada hukum toleransi Shelford. Organisme hanya bisa hidup pada rentang toleransi tertentu. Jika melebihi itu, organisme akan stres atau mati. Yang terakhir kita akan membahas dampak faktor pembatas pada populasi. Ketika sumber daya banyak, populasi bisa tumbuh secara eksponensial, tapi pertumbuhan ini tidak akan berlangsung selamanya.
ketika sumber daya mulai terbatas atau faktor pembatas semakin kuat, pertumbuhan populasi akan melambat lalu berhenti pada titik carrying capacity. Di atas titik ini, populasi pasti akan menurun. Jadi kesimpulannya, faktor pembatas merupakan kunci untuk mengatur keseimbangan ekosistem suatu perairan. Baik abiotik maupun biotik sama-sama berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu organisme. Dengan memahami faktor pembatas, kita akan bisa memprediksi perubahan populasi, mencegah kerusakan ekosistem, dan juga mengelola sumber daya perairan dengan lebih baik lagi dan lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.